Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membawakan kultum dengan tema kurban bentuk kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mengatur dan memberi nikmat kita semua, terutama panjang umur, nikmat sehat, dan iman Islam, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha berjamaah. Semoga setiap langkah kaki menuju tempat ini dan setiap amaliyah yang kita tunaikan pada kesempatan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pembawa rahmat ke seluruh alam, sekaligus Nabi pembawa cahaya ketauhidan di tengah gelapnya kesyirikan. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'utnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berharap syafaatnya di kemudian hari kelak nantinya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti imtisamul awamir wajatinabun nawahi, atau menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebab tidak ada bekal yang paling baik menghadapi perjalanan hidup ini selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hamba paling mulia di sisinya selain hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Cikal bakal persyariatan ibadah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Kala itu Nabi Ibrahim ikhlas menyanggupi perintah Allah sebagai bentuk kepasrahan dan kepatuhan total kepadanya. Perintah itu diterima langsung melalui mimpinya, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Mendapat informasi demikian dari ayahnya, Nabi Ismail pun tak gentar sedikit pun. Ia justru meminta sang ayah untuk menyanggupinya. Hal itu jelas terlihat dalam bunyi ayat di atas, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mendapat kesanggupan itu, Nabi Ibrahim bergegas menajamkan pisau dan membaringkan putranya Ismail untuk disembelih. Namun, goresan pisau Ibrahim di leher Ismail ternyata tak membekas apa-apa, sebab begitu cepat Allah mengganti leher Ismail dengan leher kambing. Rupanya, perintah Allah pada Ibrahim untuk menyembelih putranya hanyalah ujian. Intinya, Ibrahim telah membenarkan mimpinya. Ibrahim sudah terbukti hamba yang ikhlas menjalankan perintah Allah. Itu terbukti dari seruan Allah kepada mereka berdua, sebagaimana termasuk dalam Quran surah As-Saff ayat 104-107 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibahil azim, yang artinya adalah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi cikal bakal pensyariatan ibadah kurban yang dikukuhkan dalam syariat umat Nabi Muhammad, dan selalu mereka peringati di setiap hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya, apa yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun, baik berupa jiwa, raga, waktu, harta, dan sebagaimana seperti halnya yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang mengorbankan putra kesayangannya. Secara spesifik, ibadah kurban sendiri didasarkan pada firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membenci dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berdasarkan ayat tersebut, mazhab Syafi'i menetapkan hukum kurban sebagai sunnah muakkad, sementara mazhab yang lain ada yang menetapkan hukum wajib, terlebih bagi mereka yang berkecukupan. Namun, ada pula di antara ulama mazhab Syafi'i yang menarik hukum sunnah muakkad kepada sunnah kifayah. Ini artinya, jika ada beberapa orang dalam satu keluarga, maka cukup terwakili atau terpenuhi status sunnahnya jika ada salah seorang dari mereka yang menunaikannya. Ini menunjukkan tidak lagi diorientasikan bagi yang mampu, tetapi dianggap sebagai ibadah kolektif yang berstatus sunnah dalam setiap keluarga. Bahkan disampaikan Ibnu Abbas, jika seseorang tidak mampu berkurban dengan domba atau kambing, maka hendaklah berkurban pada hari Idul Adha dengan hewan yang halal, walaupun berupa ayam, itik, atau kelinci sebagai wujud iroqatut dam. Hukum sunnah dan wajib di atas memberikan pengertian dua hal. Yang pertama, ibadah kurban merupakan ibadah penting. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa amalan yang paling bagus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha adalah iroqatut dam, atau menyembelih hewan kurban. Karena itu, jika mampu maka tunaikanlah ibadah kurban tersebut. Yang kedua, ibadah kurban merupakan wujud kesadaran dan kepasrahan hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang dipasrahkan Nabi Ibrahim berupa anak tercinta Ismail, walaupun kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Lantas secara spesifik, kapan kita diperintah untuk menyembelih hewan kurban? Sebagaimana yang telah disinggung, pelaksanaan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal ke-10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Adapun ketentuan pembagian daging kurban, para ulama fikih memberi ketetapan jika kurbannya berupa nazar,
maka orang yang berkurban tidak boleh memakannya sedikit pun, termasuk keluarga yang wajib dinafkahinya. Sementara untuk kurban sunnah, si pengorban masih boleh memakan sesuap atau 2 suap bagian hatinya demi mencari keberkahan, bahkan mengambil hingga sepertiganya. Hal ini dilakukan demi ittiba'ur Rasul atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus tafa'ul atas para penduduk surga. Sebab hidangan pertama yang diberikan kepada mereka adalah hati. Meski status kurbannya sunnah dan si pengorban boleh mengambil hingga sepertiganya, tetapi menyedekahkannya dan menghadiahkannya seluruhnya tentu lebih baik. Tujuannya supaya lebih menunjukkan rasa ikhlas dan pengorbanan total dalam berkurban. Namun yang diniatkan dalam kurban adalah membersihkan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri, menjauhkan sifat kikir, meraih kesucian jiwa, serta memperindah dengan sifat-sifat terpuji. Lagi pula yang sampai kepada Allah dalam berkurban bukan dagingnya, melainkan ketakwaannya, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, yang artinya adalah daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang pasrah dan berserah perintahkan, termasuk perintah berkurban dengan harta kita mampu menunaikannya. Mari bersiap menyambut perintah kurban pada waktunya. Sesungguhnya dengan berkurban kita tidak akan pernah rugi. Dengan berkurban kita terlepas dari sifat kikir dan jauh dari sifat-sifat kehewanan. Sesungguhnya Allah pasti sudah menyiapkan balasan dan keberkahan bagi siapapun yang menjalankan perintahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini saja kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu hanya Allah yang memilikinya. Akhir kata saya ucapkan, unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.